selamat pagi. Kini saatnya saya Janetli mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Seorang anak usia 5 dan 6 tahun tewas tenggelam di sebuah kolam ikan di Kabupaten Tasikmalaya. Kesal akibat masalah keuangan keluarga, seorang nenek bacok suami, anak dan cucunya. Sang suami tewas. Kerajaan Arab Saudi buka pintu masuk jemaah umroh dari Indonesia. Para jemaah pun bersiap untuk berangkat. Tiga bocah warga Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya yang masih bersaudara, Akmal 6 tahun, Aditya dan Arfan 5 tahun, meninggal secara mengenaskan akibat tenggelam di kolam ikan di samping rumah korban Aditya. Ketiga korban baru diketahui tenggelam setelah salah satu korban mengambang. Jadi sekitar sorean, mungkin sebelum asar atau asar ya, pasti. Tidak ada yang mengetahui secara pasti. Cuman diduga ini anak itu bermain-main di dekat kolam itu. Bertiga, mereka selalu bertiga. Terus menurut saksi mata yang diketahui itu ternyata diketahui setelah satu orang itu udah ngambang. Jadi atas permukaan air. Yang duanya udah. Jadi tidak menyangka ada 2 orang jasad lagi dibakar. Belum diketahui apa yang menyebabkan ketiga bocah yang bersekolah di satu PAUD itu tercebur dan tenggelam. Keluarga pasrah atas musibah yang menimpa anak mereka. Saudara itu saudara. Bertiga juga saudara. Iya, saudara semua. Gimana Pak rasanya kehilangan putra tercinta? Ya, nggak bisa digambarin lagi dah. Kalau namanya juga kehilangan mah Pak. Ya apalagi kan anak saya yang pertama itu. Anak saya yang pertama itu kan. Ya, nggak bisa digai ini. Pasrah ya Pak ya. Almarhum Aditya telah dimakamkan di pemakaman umum, sedang almarhum Akmal dan Arfan dimakamkan bersebelahan di pemakaman keluarga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Nih, segini nih, cuma dikasih 20. Tawar. Maksa nggak orangnya? Kelakuan Anis, pria Parubaya yang memeras sopir truk angkutan di salah satu pusat niaga Pekalipan, Kota Cirebon, Sabtu lalu direkam oleh pengemudi truk. Dari rekaman tersebut terlihat jelas ia yang mengenakan baju kaos polisi dan mengklaim sebagai keamanan lingkungan meminta jatah uang keamanan bongkar muat sebesar Rp50.000 dengan menyodorkan karcis berstempel. Viral rekaman video pemerasan tersebut, polisi pun menangkap Anis dan menjadikannya tersangka. Yang bersangkutan melakukan aksi premanisme yaitu berupa pemerasan kepada sopir mobil truk yang kebetulan mangkal ataupun stop di wilayah tersebut. Jadi yang bersangkutan memberikan kwitansi dan menarik uang sebesar Rp50.000 dengan alasan merupakan uang keamanan. Sebelum ditangkap karena kasus pemerasan, ia juga tersandung kasus penganiayaan terhadap rekannya di wilayah Polsek Selatan Timur. Akibatnya tersangka dijerat pasal 368 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Peristiwa sadis terjadi di Celak Kidul, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Senin pukul 2 dini hari. Suwanah, seorang nenek nekat membacok suaminya sendiri, Ade Supendi, yang tengah terlelap tidur hingga tewas. Di rumah tempat kejadian, Suwanah juga membacok anak perempuannya, Saidah, dan cucunya Nasar, bayi yang baru berusia 9 bulan. Saidah dan Nasar yang luka parah sempat dilarikan ke rumah sakit di Kota Cimahi oleh warga yang kaget dengan teriakan minta tolong Saidah dari dalam rumah. Kesal kepada anaknya yang memiliki konflik rumah tangga juga dengan suaminya.
Terus dia juga kesal terhadap suaminya yang notabene pada saat ini keadaan ekonominya sangat terbatas. Usai kejadian, pelaku sempat akan bunuh diri dengan menjeratkan kabel ke bagian leher, namun berhasil dicegah warga. Hasil penyelidikan sementara, polisi menyimpulkan motif pembunuhan dilatar belakangi persoalan ekonomi keluarga. Tersangka Suwana kesal terhadap suami yang terjerat utang dan anak perempuannya yang meminta modal usaha. Tersangka yang gelap mata nekat mengambil kapak lalu membacok korban yang tidur lelap. Keluarga ini istirahat, bapaknya istirahat, anaknya istirahat, cucunya istirahat. Ibu ini mengambil alat berupa kampak yang akhirnya medalik dipakai untuk menganiaya hingga satu korban meninggal dunia yaitu suaminya dan anaknya terluka dan cucunya juga terluka. Tersangka terancam pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman kurungan minimal 7 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 14 tersangka pencurian sepeda motor dan mobil ditangkap kepolisian Resor Purwakarta dalam 6 bulan terakhir. Seluruh tersangka berasal dari 4 kelompok. Mereka diketahui telah mencuri di 75 tempat. 3 orang tersangka lainnya masih buron. Dari para tersangka, polisi juga menyita 22 unit sepeda motor dan 3 unit mobil hasil curian. Ada yang kita lakukan penangkapan di ataupun orang Purwakarta dan ada juga di wilayah dan di luar wilayah Purwakarta. Dari sini menerapkan pasal 363. Polisi juga telah menghubungi pemilik sepeda motor yang dicuri para tersangka untuk mengambil motor mereka. Dari 22 motor yang disita, 10 diantaranya langsung diserahkan kembali langsung ke rumah pemiliknya setelah pemilik menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan. Warga korban pencurian pun senang, sepeda motor yang raib kini telah kembali. Ini motor yang udah hilang ketemu kembali. Saya banyak terima kasih ke Bapak polisinya, udah mau ngurusin barang saya. Ini hilang berapa lama ini? Ini hilang udah sampai sekarang mah udah hampir ada 20 hari lah lebih ya. Hilang di rumah apa di jalan? Sebulan lah. Di rumah Pak? Di rumah. Masyarakat diminta waspada saat memilih tempat memarkirkan kendaraan mereka dan menggunakan kunci ganda untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor yang semakin sering terjadi. Jenderal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Billy Garibaldi di Kampung Cibuah, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Senin. Billy Garibaldi, 1 dari 8 pekerja menara seluler dari PT Palapa Timur Telematika, PTT, yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Sejumlah pelayat dari kerabat dan tetangga korban berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa. Kapolres Bandung juga sempat ikut melayat. Korban telah berangkat ke Papua sejak Agustus 2021 lalu. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Kita atas kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi kepada rekan-rekan yang lain. Korban bersama 7 lainnya tewas di tangan kelompok kriminal bersenjata saat memasang menara seluler di distrik Beoga, Kecamatan Puncak, Papua. 1 pekerja yang tidak berada di tempat saat penyerangan selamat dan telah dievakuasi oleh anggota TNI menggunakan helikopter. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang ngalih ka TV digital sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil,
suantena langkung jernih, janten moal aya deui sirem dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeng urang ge bakal menang peringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan. Tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota. Tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalana pikeun narima siaran digital tecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nanggihan alat anu namina set-top box. Sangkan siaran digital biasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ke masyarakat kalawan keayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula gerak aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu di gigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kan ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang.